Perkenalkan, nama saya Natali Nurul Ayu dengan NIM 222611008 dari kelas 4D mata kuliah pemrograman jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat sebuah API yang berfokus pada musik. Jadi API ini dibuat untuk menyediakan akses ke berbagai informasi musik seperti judul lagu, penyanyi, album, genre, dan lain-lainnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat sebuah database. Di sini saya sudah membuat sebuah database yang bernama DB Playlist. Dalam database ini ada sebuah tabel, yaitu tabel musik yang berisi beberapa field. Jadi fieldnya ada 10. Yang pertama ada ID yang merupakan primary key-nya, kemudian title, judul lagunya, kemudian artis, album, genre, release date, duration, track number, listeners, dan likes. Jadi kemudian di sini sudah ada 2 data musik. Nah, kita bisa tambahkan melalui fitur insert. Nah, untuk ID itu bisa kita kosongkan karena kita menggunakan auto increment, jadi nanti dia secara otomatis akan terisi. Untuk kita tambahkan judul lagu, kemudian kita simpan. Nah, berhasil. Jadi sekarang sudah ada 3 data musik. Nah, kemudian untuk programnya, ini saya sudah membuat sebuah folder yang bernama musik. Dalam folder ini ada 4 file, yaitu yang pertama ada file .htaccess, kemudian koneksi.php, method.php, dan music.php. Yang pertama ada file .htaccess, di mana file .htaccess ini berfungsi untuk mengatur pengalihan URL ke sebuah file tertentu. Jadi contohnya seperti ini. Baris pertama ini berfungsi untuk mengaktifkan rewrite engine atau mesin penulisan ulang. Kemudian baris kedua ini berfungsi untuk mengalihkan sebuah URL ke file tertentu. Di sini dia akan mengalihkan URL yang berakhiran dengan musik. Dia akan mengalihkan URL tersebut ke sebuah file yang bernama music.php. Kemudian yang baris ketiga sama yang baris kedua ini, tapi bedanya dia akan mengalihkan URL yang berakhiran dengan musik / angka. Jadi nanti setelah musik ada angka, yang mana angka ini nantinya akan dituliskan sebagai parameter ID ke file music.php. Kemudian ada file koneksi. Ini berfungsi untuk menghubungkan ke database. Yang tadi kita sudah membuat database playlist. Ini ada nama database-nya DB Play. Kemudian ada file music.php dan method.php. Di sini yang pertama ada method.php. Jadi untuk mengakses data API yang kita buat, kita memerlukan beberapa metode, yaitu ada get, post, put, dan delete. Jadi di sini ada function get, ini untuk mengambil datanya. Kemudian ada beberapa kode error apabila misalnya ada kesalahan permintaan. Kemudian ada get musik berdasarkan ID. Jadi kita bisa mengambil data dari musik berdasarkan ID tertentu. Kalau yang pertama ini kita mengambil semua data musik. Kalau yang kedua ini kita mengambil data musik di ID tertentu. Kemudian ada method function insert. Nah, di sini kita menggunakan method post
Jadi kita bisa menambahkan data ke dalam API tersebut. Jadi di sini kita sesuaikan fieldnya sesuai dengan field yang kita buat di database tadi. Kemudian ada function update musik, ini untuk mengedit data yang ada dalam database. Nah, untuk mengupdate itu kita menggunakan parameter ID. Jadi untuk mengupdate kita harus mengambil ID dari data musik yang ingin kita edit. Kemudian ada fieldnya juga, kita sesuaikan dengan field database tadi. Kemudian yang terakhir adalah ada function delete music. Jadi sama seperti edit tadi, untuk menghapus kita memerlukan parameter ID. Nah, kemudian ada music.php. Nah, di sini ada diatur kita akan menggunakan beberapa method, yaitu ada get, post, put, dan delete. Yang pertama itu ada method get, jadi kita akan mengambil data dari database. Nah, yang pertama itu kita menggunakan function get music. Nah, function itu tadi ada di method.php ini. Jadi yang pertama function itu get music berdasarkan ID. Jadi kita hanya mengambil data musik pada ID tertentu saja. Nah, kemudian di sini else, kita mengambil semua data musik dalam database. Kemudian selain itu ada case post, yaitu method post. Itu kita menggunakan function insert music yang ada di method.php tadi. Kemudian ada case put, menggunakan update musik ID, menggunakan parameter ID. Kemudian ada case delete, method delete itu menggunakan tadi ada function delete musik. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk semua metode tadi di Postman. Untuk pertama kita akan mengambil datanya. Ini ada http kemudian slash, nama filenya tadi itu musik. Kemudian ini sesuai dengan yang kita buat tadi di .htactus itu kita menggunakan musik. Nah, kita send. Nah, berhasil. Nah, get list music successful. Jadi sudah ada 3 data musik. Jadi saat ini get sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba function get. Tadi yang kedua itu ada mengambil data berdasarkan ID. Misalnya kita hanya ingin mengambil data yang memiliki ID. Nah, dari datanya ini, jadi kemudian ada method post, ini untuk melakukan insert, menambahkan data ke dalam API-nya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di body, kemudian yang di bawah ini kita cek juga. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini ID 3. Nah,
Ini kita coba tambahkan. Nah, music added successfully. Kita coba lihat apakah dia betul tertambah dengan menggunakan metode get. Nah, ada. Nah, kemudian kita akan mencoba metode put untuk mengedit. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengedit itu kita memerlukan parameter ID. Misalnya, kita ingin mengupdate data musik yang memiliki ID 1. Nah, sama seperti post tadi itu kita di pagi kemudian dah. Nah, ini tinggal kita ubah ke dalam. Kita ambil data 1. Kita di sini. Nah, misalnya kita ingin mengubah genrenya jadi itu, kemudian tag numbernya jadi 9 misalnya. Nah, sekarang kita coba save. Nah, music update successful. Sekarang kita coba untuk melihat datanya, itu kita pakai get. Nah, genrenya sudah berubah dan tag numbernya juga sudah berubah jadi 9. Jadi untuk update sudah berhasil. Kemudian untuk delete, nah sama seperti tadi, kita harus menggunakan parameter ID untuk menghapus. Kita lihat datanya dulu. Jadi di sini sudah ada data dengan ID 1, 2, 3, dan 13. Misalnya saya ingin menghapus data musik yang ID-nya 13. Nah, ini akan dilihat. Kemudian kita nah, music deleted successfully. Nah, sekarang kita coba untuk mengakses data musik yang ID-nya 3. Artinya tidak ada karena kan sudah terhapus. Nah, music not found. Jadi untuk post, add, put, dan delete itu sudah berhasil. Kemudian terkait response code. Jadi ada beberapa. Jadi saat kita mengirimkan request, server akan mengirimkan respon. Nah, misalnya sini kita mengirimkan request get. Nah, saat kita mengirimkan request, mereka akan memberikan respon. Apabila berhasil, dia akan mengirimkan respon code-nya 200. Musiknya get list music successfully. Nah, ada beberapa kondisi di mana kita melakukan request yang salah. Misalnya ini, musik. Misalnya kita ingin menghapus. Dan saat kita menghapuskan, kita harus menyertakan parameter ID. Kita coba menggunakan metode delete tanpa menggunakan parameter. Nah, dia respon code-nya ada 400 bad request. Nah, itu diatur di program ini. Nah, kemudian misalnya kita ingin mengambil data yang parameternya, kita ingin mengambil data yang tidak ada dalam database-nya. Misalnya kita ingin mengambil data musik yang ID-nya 20. Kita request. Nah, responnya 404 not found, yang artinya data musik yang ID-nya 20 itu tidak ada. Nah, sekarang kita coba untuk post.
Nah, jadi kita akan melakukan insert ke database-nya. Untuk melakukan insert itu kan kita harus memastikan semua field-nya terisi. Misalnya ID ini kita coba hapus. Nah, kemudian kita request. Nah, dia responnya 400 bad request, parameter do not match, yaitu biasa di nah ini. Jadi ketika ada ID yang ada field yang tidak sesuai itu, dia akan memberikan respon parameter do not match. Kemudian misalnya kita ingin melakukan method fake, itu kan sama dengan edit, sama dengan put. Itu kita ingin mengedit musik ID 1. Nah, dia respon seperti 400, yang artinya method fetch ini tidak dapat digunakan. Kenapa? Karena di programnya itu kita tidak menyertakan metode fetch. Jadi kita hanya mengatur untuk menggunakan metode get, post, put, dan delete. Selain itu, dia akan menampilkan tulisan error dan ini. Kemudian untuk kasus put, nah kita ingin mengedit tapi kita tidak menyertakan ID-nya. Kita coba. Nah, dia bad request. Biasanya seperti ini, ID is required for put request. Kira-kira seperti itu data API yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.